Cak, ini ada pertanyaan dari Mak Yayu Kediri. Dari makku ya. Ini Cak pertanyaannya. Tak ceritani, mak niru awakmu gawe GH saka pring ukuran 6x15. Terus tak tanduri melon. Nek dia taname ono lemah langsung tak kuling tak wae Musa. Barang tak panen, ono sing legi, ono sing ora legi. Piye ngono kuwi? Godhone ombo-ombo, wae tak timbang rata-rata 12 on. Ono sing luwih. Gimana Cak? Itu biasanya permasalahannya berada di pewiwilan atau di setiap buah itu di cabang keberapanya itu yang enggak setara. Jadi semakin bawah standar yang paling bagus itu ada di cabang 10 atau 11 sampai 15. Itu adalah posisi buah yang paling manis. Jika tadi buahnya enggak sama rata, ada yang manis, ada yang enggak, bisa jadi di yang manis itu ada di antara cabang 10 sampai 11, Mak. Tapi yang enggak manis itu biasanya ada di 15 sampai ke atas. Dan apa penyebabnya? Mak kan pasti panennya serentak toh. Nah, di cabang ke 15 ke atas itu jika dipanen serentak itu pasti kurang manis. Kenapa? Polinasinya di cabang 15 ke atas itu mesti telat. Jadi proses pertumbuhan dan perkembangan buah itu telat, tapi dipanen lebih awal. Sama dengan di cabang 10 sampai 15, akhirnya buahnya nggak manis. Seperti itu, meskipun nutrisi yang diberikan kita sama, lalu performa daunnya itu sama, dan rasa manis buahnya nggak sama, itu disebabkan oleh pewiwilan atau pemilihan cabangnya itu tidak sama. Seperti itu. Berarti kesimpulannya karena letak buahnya itu berbeda ya Cak? Betul sekali. Ada yang di cabang bawah, ada yang di cabang atas. Tapi ini Mak Yayu nggak nyebutkan Cak. Iya, itu satu pohon itu dibuahkan berapa? Nah, misalkan Cak, satu pohon dibuahkan lebih dari satu, apakah itu juga mempengaruhi keseragaman dari kemanisan buah melon itu? Bukan hanya berpengaruh pada keseragaman kemanisan. Jadi kalau buah di tanaman dibuahkan buah, biasanya itu rasanya itu terbagi. Dan jika nutrisinya itu tidak diberikan secara maksimal, nanti buahnya nggak manis. Dan rata-rata kalau kita lah pengen manis yang setara, nggak bisa Bu Yayu, Mak Yayu. Kalau kita satu tanaman dibuahkan dua, lalu dipanen secara bareng, mesti yang atas itu nggak manis. Dan itu mungkin salah satu penyebab di Mak Yayu ini buahnya nggak manis. Seperti itu. Jadi kalau maksudnya kan nutrisinya kan sama ya Cak? Itu berarti pengaruh bukan dari nutrisinya ya sebenarnya? Bukan. Tapi nutrisi juga berpengaruh loh Mas. Tadi kan buah ngomong ada yang manis, ada yang enggak kan. Berarti secara otomatis nutrisinya sudah bagus, soalnya ada yang manis. Dan kenapa nggak bisa sama? Soalnya punya yang berbeda. Dan sekarang, kandungan apa yang membuat buah itu manis? Itulah pertanyaan selanjutnya. Nah. Jadi, gini, biasanya untuk meningkatkan kemanisan buah itu ada satu unsur yang paling penting dalam proses tersebut, yaitu unsur dari kalium. Nah, kalium ini mereka berfungsi untuk generatif. Jadi mereka berusaha untuk memantangkan buah itu agar bisa terjadi proses metabolisme dari karbohidrat untuk membuat buah tadi menjadi manis. Dan sekarang pertanyaan selanjutnya adalah pupuk apa yang terdapat kandungan kaliumnya? Yang pada umumnya ada dua. Yang pertama adalah KNO3. Biasanya itu merek-merek banyak di pasaran, Mak. KNO3 dari Pak Tani juga ada, KNO3 dari DGW, KNO3 dari Merauke. Jadi banyak sekali pupuk kalium yang ada di Indonesia, merek-merek lah. Dan yang kedua itu MKP. Setelah KNO3 ada MKP. MKP ini biasa maknya ya Mak, itu biasanya disemprot di daunnya. Atau ibaratnya gitu, kalau KNO3 itu dikocor pelarutannya, kalau MKP itu disemprot, berbeda. KNO3
biasanya ya ada di bungkusnya itu 3-5 gram dilarutkan dalam 1 liter, lalu dikocor setiap tanaman 250 ml. Tapi kalau MKP, Mak, biasanya lo ya, itu 1 tangki sprayer 16 liter, itu diberikan biasanya lo ya, 5 sendok. Dan itu bukan 5 sendok, sementara 5 sendok seperti itu, tapi tetap konsentrasinya adalah 1 liter itu diberikan 2 gram dari MKP. Jadi ada 2, KNO3 dan MKP. Terserah Mak Yayu pilih yang mana. Yang jelas ada kandungan kaliumnya. Seperti itu. Nah, terus ini kan tadi nyebutkan kemanisannya ndak rata gitu ya, Cak. Betul. Itu kan masalah selera, Cak, subjektif. Iya, betul sekali. Lah, pertanyaannya apakah ndak ada, Cak, cara untuk mengukur kemanisan yang objektif gitu, Cak? Ada. Nah, gimana itu, Cak? Itu alatnya itu namanya nama ilmiahnya saya lupa. Yang petani pada umumnya menyebutnya Brixmeter. Pokoknya ada di Shopee atau Tokopedia, ketik aja Brixmeter. Lah, biasanya Mak ya, melon-melon di greenhouse itu rata-rata di Brix 13 ke atas. Tapi kalau melon konvensional biasanya itu di 12 ke bawah. Lah, apalagi kalau di greenhouse lalu pakai hidroponik yang nutrisinya sudah setara, insya Allah mungkin Brix 16 terpenuhi. Nah, sekarang mungkin orang teman-teman Mak paham apa enggak sih? Saya juga sebenarnya dulu nggak paham, tapi karena belajar paham, apa itu Brix 16, apa itu 14, apa itu 12. Itu maksudnya itu dalam 100 gram atau dalam 100 gram buah tadi, itu ada 16 gram gula. Jadi kalau misalkan Brixnya 14, berarti dalam 1 gram buah melon tadi, 100 gram tadi, ada 16 gram gula. Nah, biasanya kalau tebu gula itu biasanya di atas 20, biasanya lo ya. Nah, kalau durian, kadang pecinta durian itu Brixnya ugal-ugalan, kadangnya bisa menembus 30 juga. Jadi berbeda-beda, maksudnya dalam Brix setiap tanaman itu berbeda-beda. Melon standarnya itu biasanya 13 ke atas untuk hidroponik. Kalau yang biasa 13 ke bawah. Kalau gula bisa 20-an. Kalau durian bisa 30-an. Seperti itu. Dan cara penggunaannya cukup mudah. Ya cukup kalau melon harus diambil sisi yang rata, sisi tengah. Tengah diambil, dicongkel, setelah itu ditumbuhkan di tindihannya, diceples gini, sepuk gitu, plek. Nah, itu kita teropong. Wah, itu Brixnya. Kalau ada biru dan ada putih di perbatasan itu Brixnya. Tapi itu Brix yang murah, Brixmeter yang murah. Kalau yang mahal, Mak, itu ada, Mak, mungkin sekitar 4 juta sampai 5 juta. Itu kita tinggal meres saja airnya, lalu nanti ditekan cedut gitu, sudah keluar langsung secara digital. Itu yang mahal. Tapi kalau yang murah-murah itu mungkin 200.000, 300.000 juga sudah ada. Seperti itu. Oke, Cak, begitu saja mungkin, Cak. Iya. Disapa dulu, Cak, Mak Yayu dari Kediri. Mak Yayu, Mak, kapan-kapan bolehkah anakmu yang tercinta ini pergi ke sana? Saya mau berkunjung ke greenhouse-nya, Mak. Seperti itu. Oke, kalau ada teman-teman yang punya pertanyaan, silakan sampaikan di kolom komentar video ini. Nanti dijawab oleh Cak Tani. Betul. Kalau pertanyaannya menarik tapi.